saya adalah tipe orang yang memang saya adalah pejuang. Gitu. Artinya pejuang untuk masyarakat. Itu terbukti saya juga sudah melakukan itu. Saya bekerja sama dengan beberapa pihak yang memang beraktivitas di Kabupaten Bogor. Salah satunya pertanian. Pertanian. Betul. Saya pernah mengalami namanya tragisnya kehidupan di Jakarta. Apa tuh, Mas? Saya pernah pulang dari mall itu karena saya kosnya di Selipi. Saya pulang ke Selipi, saya diculik orang tuh. Diculik? Kayak semacam begal gitu, bahwa memang ini adalah faktor utama, adalah soal pengangguran. Ketika pengangguran ini makin banyak, solusinya adalah pembukaan lapangan kerja. Dan saya meyakini sektor pertanian adalah solusinya. Gitu. Apa sih yang mau dijual kepada masyarakat untuk bisa meyakinkan bahwa saya bisa jadi wakil rakyat dari Kabupaten Bogor dari Nasdem? Jadi ketika Halo Tribuners, kembali bersama saya Widi Henaldi dalam program Tribun Talks. Sudah hadir bersama saya di studio Tribun News Bogor, Muhammad Solikin atau Mos Solikin, politisi Partai Nasdem. Apa kabar, Pak Solikin? Alhamdulillah, sehat? Baik Mas. Terima kasih sudah hadir ya. Ya, siap. Saya panggil Mas aja ya. Siap. Lebih akrab ya. Mas Solikin, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang Mas siapa sih nih orang nih, kayaknya pingin tahu nih warga Bogor nih, pingin tahu siapa. Saya ingin sedikit minta pendapat. Pak Anies ini kan sekarang diusung oleh Nasdem ya. Seperti itu. Seberapa besar sih harapan Partai Nasdem terhadap Pak Anies ini sekarang? Ya, sosok Pak Anies Baswedan adalah sosok yang memang karismatik, kemudian sosok yang memang humble, sosok yang memang religi juga, gitu. Sosok yang memang untuk semua kalangan masyarakat itu masuk. Nah, di saat itulah Ketua Umum kami, Bapak Surya Paloh, beliau seorang Ketua Umum yang menurut kami di Partai Nasdem adalah sosok Ketua Umum yang hebat, gitu kan. Beliau betul-betul jeli dalam melihat seseorang bukan dari tokoh partai ataupun siapapun, tapi beliau melihat orang dari anak bangsa yang memang punya prestasi, punya kapasitas, punya kapabilitas dalam mengelola, bahkan mungkin insya Allah mengelola Indonesia kan itu. Dengan pengalaman beliau yang kemarin sudah menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan saya meyakini tolak ukurnya adalah tolak ukur yang memang kinerja yang sangat baik. Memang beliau tidak suka publisitas, gitu. Artinya ketika beliau belusukan, tidak gembar-gembor gitu. Ketika beliau belusukan ke sungai, ke kampung-kampung, beliau tidak membawa media, tidak membawa kamera, tetapi beliau menunjukkan dengan kinerjanya dan ada datanya. Paling penting. Seperti itu. Yang paling penting ketika menunjukkan kinerja itu kan data. Nah, data itulah yang bicara. Sebagai kader Nasdem tentunya sudah menjadi platform dari pimpinan pusat ya, dari Pak Surya Paloh untuk memenangkan Pak Anies di semua wilayah termasuk Kabupaten Bogor. Nah, kebetulan kan Mas Solikin ini di Dapil 5 Kabupaten Bogor, dapil yang cukup garang nih. Nah, artinya bahwa ada penetrasi yang harus dilakukan untuk memenangkan Pak Anies di Kabupaten Bogor. Apa yang dilakukan oleh Mas Solikin dan tim di Kabupaten Bogor? Ya, tentunya kami sebagai kader Nasdem, menurut kami gitu ya, dengan ditunjuknya beliau sebagai calon presiden dari Partai Nasdem, itu buat kami adalah berkah. Itu betul-betul berkah buat Kabupaten Bogor. Artinya masyarakat Kabupaten Bogor yang begitu mencintai keberagaman, kemudian juga dalam agama juga sangat religi gitu. Sosok Pak Anies adalah sosok yang tepat, dan disitulah kami memudahkan langkah dalam mensosialisasikan Partai Nasdem di Kabupaten Bogor. Seperti itu ya.
Tapi artinya bahwa beberapa kali kan Pak Anies juga sudah mulai melakukan roadshow ke beberapa daerah, bahkan sempat dikritik juga oleh sejumlah parpol karena ada penggerahan massa. Menurut Pak Mas Solikin itu wajar gak sih sebenarnya? Saya kira itu sesuatu yang wajar ketika beliau kemana-mana tidak pakai anggaran negara. Beliau adalah public figure yang memang tidak saat ini tidak terikat dengan suatu instansi apapun gitu ya, instansi pemerintah. Artinya beliau adalah warga negara yang bebas kemana saja. Itu mengungkapkan pendapatnya, bersilaturahmi, berbagi pendapat, beribadah ke seluruh Indonesia, hal yang sangat wajar. Segitu. Dan itu tidak perlu disikapi dengan terbawa perasaan. Mungkin partai-partai lain tidak bisa seperti karena itu. Karena melihat figur seperti ini gitu ya. Iya, akhirnya secara alamiah masanya ternyata banyak gitu ternyata banyak kan gitu. Jadi di medsos yang saat ini memang lagi booming-boomingnya kan begitu luar biasa. Tetapi di situ juga terjadi banyak hoak-hoak yang muncul kan gitu. Tapi ini dinamika gitu. Kalau tokoh-tokoh lain yang memang saat ini sudah mulai dicalonkan, beliau kan selalu melekat dengan anggaran pemerintah. Nah, disinilah yang perlu kita cermati bersama. Yang berbeda dengan Pak Anies sendiri ya. Berbeda dengan Pak Anies itu salah satunya itu. Mas Solikin masih soal Pak Anies nih. Pak Anies kan sudah dicalonkan oleh Nasdem. Nah, sampai sekarang kan belum ada wakilnya nih. Betul. Belum. Kira-kira kemungkinan bisa saja nggak wakilnya dari Nasdem nih justru malah? Partai Nasdem telah memutuskan bahwa semua terkait dengan wakilnya sudah diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Jadi disinilah tidak ada intervensi dari DPP, tetapi juga tidak menutup kemungkinan siapapun nanti yang kader yang dipilih. Kalau memang ada bukan berarti kader Nasdem tidak mumpuni, bukan. Tetapi semuanya diserahkan kepada Pak Anies sendiri yang untuk beliau nanti nyaman kan gitu. Kan ini proses mencari pasangan. Masih tentunya terus dilakukan ya. Terus dilakukan meskipun bisa saja dari Nasdem berharap ya dari kadernya ya yang bisa mewakili. Saya kira begitu ada. Menjadi wakil Pak Anies ya. Nanti di pemilu 2024 seperti itu ya harapannya. Kita keluar dari urusan Pak Anies. Mas Solikin, kita sekarang lagi rame soal stunting, flexing. Tapi yang lagi rame flexing nih, pejabat, istrinya pejabat segala macam. Saya minta tanggapan dari Mas Solikin yang memang seorang pengusaha juga, gitu loh. Artinya seperti apa sih yang terjadi saat ini? Kok semua orang kok pamer berlomba-lomba pamer harta di media sosial gitu loh, miris gitu loh. Ya, saya kira itu adalah wujud wujud mewujudkan diri gitu ya, apalagi di era teknologi saat ini kan gitu, apapun bisa dimonitor, apapun bisa dipamerkan gitu, dan itu memang watak dasar manusia adalah salah satunya kan itu pamer dan sebagainya. Tetapi di Indonesia kan gitu. Sekarang baru-baru ini kan ya ada pejabat-pejabat oknum pejabat BPN, oknum pejabat Kementerian Keuangan, pajak dan sebagainya. Bea cukai, kita miris lah gitu. Kita miris, tetapi ya untungnya masih ada warga masyarakat ataupun pejabat yang memang jujur gitu, sehingga membuka itu kan gitu. Harapan kami di masyarakat dengan nilai uang yang seperti itu, kemudian juga istri-istrinya, anaknya yang memang mencoba memamerkan sesuatu yang mungkin ya dalam tanda kutip didapatkan bukan dari duit yang halal kan gitu. Mungkin ya itu adalah hasil dari penyelewengan anggaran dan sebagainya, bisa jadi seperti itu. Tapi faktanya ya betul seperti itu kan. Iya, ada ketidakwajaran. Ada ketidakwajaran. Gaji pegawai negeri berapa sih kan gitu. Eselon 3 dengan penghasilan lebih dari ya di atas 10 miliar kan sesuatu yang berbeda kan gitu. Bahkan ketika di medsos kita lihat di media bayar pajak juga enggak kan gitu. Iya. Artinya kalau ngomongin soal mau show off segala macam, justru Pak Solikin jauh lebih bisa melakukan itu ya karena seorang pengusaha kan. Tapi apakah itu melakukan juga ada keluarga di
bagaimana kita menyikapi ya? Tentunya ketika ada kemewahan itu kita juga itu sebuah anugerah gitu ya. Jadi ya memang terkadang memang kita sebagai manusia biasa tentu pengen sedikit ditampakkan gitu bukan berarti aktualisasi diri lah ya. Aktualisasi diri lah. Itu saya kira yang wajar. Tetapi bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai suami betul-betul bisa memimpin rumah tangga dengan bijak. Artinya hal-hal seperti itu walaupun sekarang di eranya tinggal posting gitu ya, itu coba dikurangi kan gitu. Seperti itu. Jangan suka pamer kan gitu. Sekarang media sudah sangat luar biasa, semua mata ada di sekeliling kita. Justru gitu. yang melanjangi netizen ya. Yang lebih jauh lebih tahu ya daripada kita justru dan kita patut berterima kasih kepada netizen Indonesia berani membongkar itu. Saya sebagai warga negara, saya sebagai kader Nasdem mengucapkan terima kasih untuk hal itu. Ke soal stunting tadi, Kabupaten Bogor itu data terakhir yang saya dapat itu ada sekitar 18.000 penderita stunting dan ada sekitar hampir di atas 100.000 berpotensi stunting. Nah, Mas Solikin ini kan salah satu calon legislatif DPR RI dari Dapil 5 Kabupaten Bogor. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Mas Solikin jika nanti memang mewakili Kabupaten Bogor untuk DPR RI untuk mengatasi masalah stunting di kabupaten? Stunting itu tidak hanya di Kabupaten Bogor, secara keseluruhan di seluruh Indonesia betul. Kita sangat prihatin gitu ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bogor yang sudah lebih dari 5 juta, tentunya ini pekerjaan rumah yang luar biasa untuk semua pihak, baik orang tua, mulai dari orang tua, baik dari pemerintah sendiri, dari lingkungan. Nah, kami gitu ya, kami yang memang saat ini di partai politik, tentunya itu juga menjadi concern kami. Nah, Kabupaten Bogor ada nggak potensi untuk mengurangi stunting itu? Sangat banyak sebenarnya. Secara geografis, Kabupaten Bogor adalah kabupaten yang sangat subur. Betul. Gitu. Nah, disitulah bisa dimunculkan sinergi-sinergi mungkin antara swasta dengan pemerintah. Bagaimana? Apakah kita bisa menjalankan itu, misalkan kita juga masuk ke ranah yang memang kita belum pernah masuk. Nah, ketika itu komunikasi itu dibuka, saya yakin kami yang di pihak swasta, kami yang di partai politik itu bisa kita lakukan sinerginya untuk mengatasi itu. Mas, ngomongin soal stunting kita lempar lagi ke hal lain nih. Mas Solikin seorang pengusaha. Tadi kita ngobrol juga, nanti kita akan bedah nih. Usaha apa sih yang sudah dirintis oleh Mas Solikin? Nah, pertanyaan saya simpel. Sudah sukses sebagai pengusaha, kok nyemplung ke partai politik dan dipilihnya Nasdem? Piye toh, Mas? Ya, pertama memang ketika kita alhamdulillah saya mensyukuri saat ini sebagai pengusaha yang tadinya saya juga seorang karyawan. Gitu, dan ketika saya masuk berpolitik, saya juga salah satu memang baru satu tahun. Ya, alhamdulillah pada akhirnya apa sih yang akan kita bawa manfaat kita untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Kan di kita ini di Indonesia, ketika kita tidak ada wakilnya yang betul-betul baik, saya sangat mengamini apa yang disampaikan oleh Bapak Anies. Isilah di politik itu dengan orang-orang yang baik. Gitu. Jadi kami tentunya saya sendiri juga ada hal yang tidak baik, tetapi saya meyakini saya juga orang baik. Makanya saya harus terjun ke politik supaya kami juga bisa membawa masyarakat juga lebih baik. Artinya pengabdian kami kepada masyarakat itu akan kita wujudkan. Tapi artinya Mas Solikin terjun ke nyemplung tanda kutip ke dunia politik sudah dipikirkan dengan berbagai resikonya ya. Karena di politik sendiri kan kita semua tahu tidak ada kawan tapi ada kepentingan abadi kan. Betul. Seperti itu. Memang tidak hanya itu aja, tetapi ada hal yang lain memang yang sangat mendorong saya untuk masuk politik. Salah satunya ketika
suatu saat saya pernah berurusan namanya regulasi pemerintah. Oke. Itu kami membawa amanah dari masyarakat ketika saya mengambil contoh misalkan, ketika kami membawa ada masyarakat yang memang saat itu membutuhkan namanya izin mendirikan bangunan, IMB ya. IMB. Kemudian berubah menjadi PBG. Itu prosesnya tarik ulur ke sana kemari. Pada saat itu kami juga itu dirasakan sendiri oleh Mas Solik. Kami rasakan sendiri. Anggota kami di Kabupaten Bogor cukup banyak itu. Jadi dengan data itu saya juga waktu itu turut bersama untuk RDP ke DPR RI. Apa yang kami dapatkan? Mereka juga tidak bisa memberikan solusi karena ini adalah lintas lembaga, lintas kementerian yang masing-masing punya kebijakan yang tumpang tindih. Nah, disitulah mentok itu aturan. Sehingga kami bersama teman-teman, ya sudahlah, ayo kita sama-sama bareng masuk di dunia politik. Dari situlah terbersit harapan untuk bergabung dengan partai politik dengan harapan bisa mempermudah segala persoalan yang dialami oleh masyarakat itu. Betul. Seperti yang Mas alami. Kenapa saya memilih Nasdem? Salah satu catatan saya dalam memori saya, ingat betul itu kalimat politik tanpa mahar. Oke. Politik tanpa mahar yang waktu itu yang Nasdem sampaikan. Kenapa politik tanpa mahar? Saya harus memahami. Ketika itu di kalimatnya digeser sedikit, ketika politik pakai mahar, saya pastikan caleg atau bacalek itu pasti besoknya korupsi. Gitu. Tapi yang terjadi di Nasdem memang tanpa mahar. Sejauh ini ya, saya menjalaninya. Kebetulan saya sudah bergabung hampir 1 tahun ya? Saya hampir 1 tahun. Saya mendapatkan surat dari Partai Nasdem melalui program Nasdem memanggil. Nah, pada saat itulah saya juga tidak ada yang kenal pengurus level DPD, level DPW, DPP apalagi. Saya nggak banyak yang kenal. Hanya waktu itu saya punya teman yang memang sama-sama berprofesi sebagai pengusaha. Ketika saat itu saya tiba-tiba KTP sudah distorkan, ada surat masuk ke saya. Iya. Tapi artinya gini, Pak Mas Solikin, bergabung di Nasdem dan langsung mendapatkan peluang untuk jadi caleg di Kabupaten Bogor. Dapil 5 yang kita tahu semua Dapil 5 itu dapil yang cukup keras karena ada beberapa caleg juga dari sini kan ada Adiana Pitupulu, ada Mas Fadlizon di sana, ada Ibu Eliasin juga. Nah, sebagai newcomer gitu kan, tentunya ini nggak ringan lah, nggak mudah juga Pak Solikin untuk bertemu. Apa sih yang mau dijual kepada masyarakat untuk bisa meyakinkan bahwa saya bisa jadi wakil rakyat dari Kabupaten Bogor dari Nasdem? Jadi ketika ada beberapa opsi untuk masuk ke wilayah dapil, waktu itu di Jawa Barat kan memang begitu luas. Tetapi dalam pemahaman saya berpolitik juga harus efisien. Gitu. Kenapa harus efisien? Di mana saya beraktivitas, disitulah saya harus terjun. Dan kebetulan sudah 5 tahun ini saya beraktivitas saya berusaha di Kabupaten Bogor. Dengan melihat begitu banyak peluang di Kabupaten Bogor, saya kira saya bisa lebih mengakselerasi jika memang bisa menjadi wakil di Senayan nanti kan. Tapi harapan saya ketika nanti dipilih atau tidak, saya akan menjalaninya dengan enjoy, dengan rasa bersyukur kan gitu, dengan rasa bersyukur ya. Kita tidak ada hal yang memberatkan buat saya kan gitu. Saya tetap bersemangat walaupun di sana ada lawan-lawan yang sudah dulu eksis. Tetapi buat saya adalah tipe orang yang memang saya adalah pejuang. Gitu. Artinya pejuang untuk masyarakat. Itu terbukti saya juga sudah melakukan itu. Saya bekerja sama dengan beberapa pihak yang memang beraktivitas di Kabupaten Bogor. Salah satunya pertanian. Betul. Mas Solikin ini kan backgroundnya dulu pernah bekerja di salah satu bank. 13 tahun.
16 malah. 16 ya. 16 tahun Sorry. malah. Kalau salah keliru di ini. 16 tahun di salah satu bank terkemuka Ya. dan memutuskan untuk pensiun, Ya. pensiun dan bergerak di bidang usaha. Boleh tahu kenapa sih Ya, memutuskan menjadi pengusaha? faktor utama adalah waktu saya bekerja di perbankan. Oke. Kalau cukup, alhamdulillah cukup. Alhamdulillah Gitu. cukup. Alhamdulillah cukup. Tetapi untuk kaya raya tidak. Oh gitu. Kalau untuk kaya Tapi raya mindsetnya kalau orang kerja di bank pasti kan gajinya besar juga. besar. Hah. Cukup ya, Cukup itu tadi dikatakan. Ya, tempat tinggal pasti, kendaraan pasti punya Ya, ya. dari fasilitas di bank. Ya. Tetapi ketika saya pribadi menginginkan, saya itu pengen membuka lapangan kerja. Iya. Gitu, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dan saya pengen berkontribusi untuk masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan. Peluangnya di mana? Ya saya harus sebagai pengusaha. Gitu. Ketika saya resign, saya juga langsung berusaha. Ya memang pada saat itu belum tahu mau usaha apa kan gitu. Tetapi ya ada jalannya. Saya bisa masuk di sektor properti, kemudian saya masuk di sektor pertanian. Dan sekarang Mas Solikin itu fokus di properti dan pertanian ya? Ya, properti di pertanian. Dan itu lebih banyak berkecimpungnya di wilayah Bogor? Di wilayah Kabupaten Bogor. Sudah berapa perusahaan Mas yang sekarang di bawah kendali Mas Solikin? Saya ya memang baru 3 perusahaan. Baru ya? Baru 3 perusahaan. Sombong sekali ya? Ya alhamdulillah kita mensyukuri itu. Alhamdulillah ya. Itu karena memang satu properti. Properti itu kan industri turunannya ada 198. Tapi backgroundnya kan bukan dari properti, kok kenapa bisa nyemplung ke properti? Saya dulu ketika kan resikonya tinggi loh di properti. Saya dulu ketika dari kampung, di sudut kampung di daerah Yogyakarta, tepatnya di Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kidul itu terkenal daerah tandus. Betul. Makanya ketika disuguhin Kabupaten Bogor itu udah pasti ngiler. Kan gitu. Iya, iya. Datang ke Jakarta, saya juga sebagai kuli bangunan. Bahkan saya kerja pertama kali adalah pekerjaan pertama kali saya adalah bersih-bersih got di perumahan. Seperti itu. Seperti ya? itu. Jadi awalnya itu nggak seperti kayak sekarang tiba-tiba langsung itu ya. Ini proses panjang ya. Proses panjang. Ini mudah-mudahan anak-anak muda kita, anak-anak milenial dengar nih. Betul. Jadi ketika bisa menjadi tahun berapa itu Mas ke Jakarta itu Mas? Itu tahun 94 akhir. 94 akhir. Betul. Pertama kali menginjakan Jakarta. Jakarta. Dari Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul. Selepas SMA Plus. SMA Plus lah. Saya waktu itu ada kursus-kursus itulah. Seperti itu. Nah, itu pertama kali dapat pekerjaan ya membersihkan got. Gitu di perumahan-perumahan. Dari situ saya hampir 1 tahun saya belajar jadi tukang bangunan. Nggak cocok juga kan gitu. Akhirnya jadi ya administrasi lah bantuin Om saat itu. Oke. Hampir 11 bulan. 11 bulan menjalani itu. Jadi kuli bangunan. Seperti itu, dan ternyata nggak prosesnya nggak mudah juga ya Mas ya. Ya tentu semuanya harus proses. Ya? Makanya anak-anak sekarang jangan melihat yang saat ini gitu. Ada juga ya yang memang rezekinya bagus tiba-tiba jadi YouTuber, tiba-tiba rezekinya bagus, ada. Karena memang perkembangan teknologi yang luar biasa. Tetapi ketika orang itu pasti semuanya melalui proses. Oke. Gitu. Proses keras di Jakarta jadi kuli bangunan sampai akhirnya dipercaya jadi bagian administrasi, terus kemudian gabung di salah satu bank, itu gimana tuh jalan ceritanya tuh? Nah, setelah kuli bangunan kemudian saya juga pernah bekerja di Jakarta itu di mal-mal. Saya jaga toko kaset saat itu. Di mana tuh, di mal mana Mas? Saat itu di Mall Pondok Indah. Oh, Mall Pondok Indah. Pondok Indah. Dan saya pernah mengalami namanya tragisnya kehidupan di Jakarta. Apa tuh Mas? Saya pernah pulang dari mall itu karena saya kosnya di Selipi. Saya pulang ke Selipi, saya diculik orang tuh. Diculik? Kayak semacam begal gitu lah. Oh, tahun gitu. Itu tahun berapa ya? Tahun 95. 95. Saya dimasukin ke mikrolet saat itu. Saya dimasukin mikrolet, ya sudah ditodong pakai senjata kan, dibawa ke daerah Tanah Abang. Semua apa yang saya pakai di preteli. Jadi pulang juga nggak tahu kemana, jalan kaki kan gitu, jalan kaki tinggal dikasih kaosnya dia yang itu aja kan gitu. Itulah kejamnya Jakarta saat itu. Tragis memang. Ini tidak banyak saya ungkapkan di orang. Baru di sini ya. Jadi eksplosif juga nih ya. Iya.
Karena dulu pulang dari tempat kerja itu ngangkot ya. Ngangkot dan malam kan sudah malam, ya? Bubaran mal kan sudah jam 10 malam. Iya. Perjalanan dari Pondok Indah itu naik ke Selipi itu mesnya kebetulan di Selipi. Oke. Itu 2 kali naik. 2 kali naik sehingga pas di Palmerah tiba-tiba angkot masuk banyak ditodong 3 orang waktu itu dimasukin angkot dibawa ke Tanah Abang yang bongkaran gitu. Saya keluar jam 3 atau 4 pagi lah. Itu kita bisa keluar kan gitu. Itu ngadang mobil taksi di jalanan suruh nganterin ke mes. Itu juga nggak tanpa duit apa-apa di mes baru dibayar sama teman saya. Itu kejadian yang tidak pernah terlupakan ya. Kejadian yang tidak pernah terlupakan. Tapi setelah itu tidak berhenti bekerja di tempat itu kan? Oh iya, karena memang bagaimanapun kan ketika saya keluar rumah, itu prinsip saya. Ketika saya keluar rumah, saya sekalipun tidak akan nengok ke belakang. Artinya apa? Saya tidak akan merepotkan namanya bapak ibu saya. Itu apapun mau saya bisa makan, mau saya bisa ini, saya tidak akan minta ibu saya. Orang tua tidak boleh tahu apa yang terjadi ya? Orang tua tidak boleh tahu. Nah ini pembelajaran buat teman-teman, buat anak-anak kita semua, teman-teman milenial, ketika di jalanan, ketika kita merantau, betul-betul jangan merepotkan orang tua. Itu kita cukup minta doanya saja, itu kepada orang tua. Mas Solikin termasuk figur atau sosok yang ulet ya, artinya memang berangkat dari, mohon maaf ya, berangkat dari hal yang mungkin bukan dari background orang yang kaya ya Mas ya, tapi merintis dari bawah segala macam, itu berarti dari orang tua sendiri yang memang menanamkan seperti itu. Betul. Saya diajarin orang tua apa Mas kalau tahu backgroundnya Mas dulu? Petani dan nyambi dagang lah. Nyambi dagang kecil-kecilan di kampung lah. Itu ya di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul lah. Dan alhamdulillah ibu saya masih ada. Tapi berarti nilai-nilai ataupun semangat usaha itu ditularkan dari orang tua juga ya? Dari orang tua, karena ibu saya juga di samping petani juga berdagang kecil-kecilan di kampung itu, dan selalu menekankan kepada saya bagaimana tentunya juga saya dijejeli dengan agama. Di dalam agama beliau sangat concern. Bagaimanapun ketika ke depan, ketika sudah merantau, ya pesan beliau jangan merepotkan siapapun. Gitu. Berusahalah maksimal. Iya seperti itu. Dan sempat juga ketika masih bekerja ya sebagai karyawan di sebuah bank swasta itu, Mas Solikin di akhir-akhir sebelum memutuskan untuk pensiun itu sudah memulai usaha ya, membuka usaha. Saya sudah membuka usaha saat itu memang di interior, jadi sambil bekerja saya sudah membuat perusahaan dan perusahaan itu sekarang juga masih ada dan saya menjadi beberapa vendor dan alhamdulillah saya mensyukur itu. Gaji saya sama penghasilan saya. Jadi gaji bekerja di bank justru penghasilan dari usaha itu jauh lebih besar dari gaji yang Mas Solikin dapatkan sebagai pegawai di bank itu. Betul. Saat itu bertahan berapa lama itu? Sekitar 4 tahun ya. Sampai akhirnya Mas Solikin akhirnya saya memutuskan untuk resign. Bukan pensiun dini ya, saya resign ya. Resign ya, keluar gitu, ya. Jadi ya saya mensyukuri, dan memang ketika saya di perbankan itulah saya banyak belajar tentang hal apapun. Itu. Saya banyak belajar tentang kalau di bisnis ya industri apapun tuh kalau di perbankan diajari. Dan saya banyak belajar dasarnya dari sana. Itu ketika kita jadi pengusaha gitu saat ini yang paling penting kita memang harus bisa menjaga ritme bagaimana kita bisa membagi antara ya cash flow-nya lah kan gitu. Cash flow dunia dan akhirat. Oh gitu. Itu penting. Itu kan, harus balance. Harus balance gitu. Jadi ketika kita ada uang lebih, jangan lupa juga kita harus mengembalikan lagi kepada yang memang berhak. Makanya di Kabupaten Bogor, niatan saya ketika saya masuk ke politik itu saya harus tekankan. Jadi saya menjalaninya sambil beribadah. Oh, itu seperti itu. Mas titik balik lagi ketika pada akhirnya Mas di Bogor eksis membuka perusahaan juga properti dan pertanian ya. Kalau boleh tahu pertanian seperti apa sih yang sekarang dijalani oleh Mas Solikin? Jadi pertanian itu memang saya juga baru 2 tahun untuk pertaniannya ya. Untuk pertaniannya perusahaan saya baru 2 tahun. Tetapi ketika nyemplung di pertanian saat itu kita ada komunitas.
Komunitas namanya Himpunan Petani dan Peternak Milenial Indonesia. Petani dan Peternak Milenial Indonesia. Semacam asosiasi lah, karena di sana saya selaku ketua dewan pembinanya. Ketua dewan pembina itu ya. Nah, di situ berisi teman-teman yang memang ada yang memang petani kopi, ada yang sayur mayur, ada yang peternakan ayam, ada yang bebek, macam-macam gitu. Dan ketika kita melihat Kabupaten Bogor, saya turun langsung dari alhamdulillah sudah sudut ke sudut nih. Secara potensi luar biasa. Kabupaten Bogor ya. Kabupaten Bogor. Dan secara data, ketika kita sudah muter-muter, saya kan harus melihat data. Betul. Contoh misalkan, kebutuhan sayur mayur di DKI Jakarta, 60%-nya disuplai dari Kabupaten Bogor. Ini kan potensi luar biasa. Tetapi disitulah saya juga menemukan masalah. Masalah paling utama di Kabupaten Bogor apa? Terlalu banyak pengangguran. Gitu. Pengangguran sedemikian banyak. Itu. Padahal ketika kita bisa sinergikan, pemerintah sekarang sudah ada namanya anggaran di desa-desa. Ada dana desa, ada melalui BUMDes dan sebagainya. Semuanya tidur. Gitu. Nah, itulah yang pengen saya akselerasi. Gak usah jauh-jauh. Ketika masuk ke suatu desa, harusnya dana desa itu bisa betul-betul menggerakkan perekonomian rakyat. Apa yang sekarang dikeluhkan ibu-ibu sekarang? Harga kebutuhan pokok yang sangat mahal. Itu. Inilah yang realitanya di Kabupaten Bogor. Sudah pengangguran banyak, tinggi. Kebutuhan harga pokok tinggi juga. Dan yang ketiga, berdasarkan data yang saya dapatkan, tingkat keamanan di Kabupaten Bogor sangat menurun. Tolak ukurnya dari mana itu, Mas Solikin, bisa tahu? Soal tingkat keamanan. Sekarang, baru-baru ini kan jadi viral nih. Iya. Itu anak kita yang baru pulang sekolah tiba-tiba ditebas di jalanan. Betul. Itu salah satu ya. Salah satu, itu concernnya di situ. Jadi ya, ayo kita semua pihak, gitu. Kita semua pihak bergerak. Bagaimana 3 hal masalah ini kita bisa entaskan, gitu. Dan ini masalah betul-betul sangat serius. Konkretnya apa yang akan dilakukan oleh Mas Solikin ketika menjadi wakil dari Kabupaten Bogor di Senayan nanti? Nah, tentunya dengan 3 masalah itu, saya masuk di pertanian. Itu kan begitu kita masuk, itu kan kita menggerakkan namanya kelompok tani. Itu beberapa waktu lalu saya ke Bogor Barat, dan saya juga ada menanam di daerah Megamendung juga, di Cisarua juga. Saya juga ada. Itu sayur mayur. Kita ada produk unggulan juga. Gitu. Nah, disitulah kan menciptakan lapangan kerja. Dari kelompok tani itu saya menggaji mereka loh. Gitu. Berapa banyak yang sudah dilibatkan warga dalam? Sudah cukup banyak. Artinya, tetapi saya betul-betul ketika melibatkan orang, ini sangat selektif. Karena memang tidak gampang membina seorang untuk menjadi petani yang baik. Dan saya pengennya ketika seorang petani ini, anak-anak milenial yang saya ajak, yang sepuh-sepuh sebagai sesepuhnya sajalah, kan sudah tidak kuat nyangkul, kan gitu. Nah, di Kabupaten Bogor kan secara geografis kan berbukit-bukit. Jadi alat yang paling tepat ya cangkul, kan gitu. Bahkan beberapa waktu lalu saya juga membagikan cangkul ke petani, kan gitu. Tapi apakah kalangan milenial mau diajak untuk susah seperti itu menjadi petani? Memang awalnya sangat sulit, itu karena melihat petani itu adalah tidak prospek. Tetapi ketika kita berikan pemahaman, ketika kita mulai bertani, kita harus bicara hulu sampai hilir. Bagaimana cara bertani dengan baik, bagaimana cara pemupukan, bagaimana cara memilih bibit, dan paling penting bagaimana pasarnya. Ada atau tidak, kita bisa nggak mencarikan pasar, kan gitu. Kalau dia bertani dengan pola dia di situ, jual di situ, artinya kan yang masuk tengkulak. Yang kaya raya ya tengkulak. Iya. Gitu. Nah, saya masuk, saya bisa apa yang ditanam ini yang memang sudah kita pilih komoditasnya, itu adalah sudah kami beli. Gitu. Jadi kami yang membeli kan, ya perusahaan saya tadi yang membeli. Jadi perusahaan Mas Solikin sendiri yang membeli hasil produk yang memang dihasilkan oleh petani-petani itu. Tetapi kita tidak asal sembarangan bertani. Tentunya kami juga mempunyai standarisasi dalam
produk yang baik, yang kualitinya baik. Itu salah satunya contoh edamame lah. Edamame itu orang mungkin nggak begitu kenal, tetapi ketika ini kita akselerasi menjadi suatu produk unggulan, sangat cocok ditanam di Kabupaten Bogor. Meskipun itu aslinya dari Jepang. Itu ya lumayan lah kita bisa. Satu, itu secara gizi sangat baik. Nah, itu juga bisa mengakselerasi yang stunting tadi kan gitu. Betul. Gitu. Jadi kita mengenalkan, karena itu kan memang salah satu produk yang memang edamame mungkin teman-teman bisa googling gitu ya. Ya semacam kedelai ya. Cara penanamannya mudah. Waktu umur panennya juga singkat, 3 bulanan. Dan cara memasaknya juga mudah. Mudah ya. Gitu. Mas, kalau boleh saya katakan bahwa potensi pengembangan pertanian ke arah yang lebih modern itu sebenarnya sangat mungkin dilakukan di Kabupaten Bogor ya? Sangat mungkin. Cuman memang disinilah harus ada keterlibatan pemerintah daerah. Dan saya belum melihat itu. Sampai sejauh ini? Ya melihat tetapi hanya kulit-kulitnya saja. Datanya yang saya dapatkan ketika kita masuk ke daerah-daerah yang memang strategis, daerah Megamendung, Cisarua, kemudian daerah Cijeruk dan sebagainya, mayoritas yang greenhouse, yang hidroponik, semuanya milik PMA. Ada Amerika, ada Jepang, ada Taiwan, ada Korea. Mereka justru lebih melihat ini sebagai ada sebuah Singapura, potensi ya. Betul, karena memang potensinya itu luar biasa. Nah, disinilah sebenarnya peran pemerintah sangat penting. Karena mereka yang punya anggaran. Nah, kami yang di swasta, ya ayo kita ikut sinergi dengan pemerintah. Gitu. Jadi itu yang dilakukan ya. Tapi apakah selama ini penetrasinya udah sejauh mana Mas di Kabupaten Bogor untuk mengembangkan pertanian? Ya saya sendiri berjalan dengan baik. Memang tidak gampang. Gitu. Dan tidak kalau kita mau bicara greenhouse memang diperlukan modal yang cukup besar gitu. Tetapi walaupun kecil kan gitu, tetapi secara akselerasi paling tidak saya sudah membuka lapangan kerja. Dan ini virus ini saya tularkan nih kepada teman-teman nih. Ayo kita ini kalau apa nanti yang memang menjadi komoditi yang unggulan, ini bisa saya sebut nih. Saya misalkan salah satu edamame, juga ada misalkan sayur mayur cesi misalkan. Bagaimana pola penanaman, kemudian pola packaging dan sebagainya, pemupukannya dan sebagainya, peluangnya betul-betul sangat besar. Pasarnya sangat luas. Gitu. Pertanyaan yang simple aja, kenapa milih Kabupaten Bogor? Kenapa tidak memilih Gunung Kidul yang memang tempat Mas Solikin dilahirkan untuk berkiprah? Saya mencari nafkah, mencari rezeki di Kabupaten Bogor. Dari hasil itu saya juga harus kembalikan lagi ke masyarakat Kabupaten Bogor. Luar biasa ya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong, sudah di mana aja nih Kabupaten Bogor yang pernah dijelajah oleh Mas Solikin nih? Ya, Kabupaten Bogor kan memang sangat luas gitu. Luas, 40 kecamatan ya. Ada 40 kecamatan. Dari ujung ke ujung. Betul. Ya, alhamdulillah sudah pernah masuk dan memang banyak hal-hal yang memang mengejutkan di sana. Secara geografis, secara lokasi, Kabupaten Bogor ini adalah ring 1. Hanya berjarak sekitar ya dengan 25 km dari ibu kota Jakarta, dari kantor Presiden, dari kantor Wapres ke Kabupaten Bogor. Tetapi ada juga yang jaraknya bisa 3-4 jam. Betul. Itu baru bisa kita sampai kan gitu. Kita udah nyampe Cirebon, kita nyampe di ujung di Tenjolaya aja belum kan gitu, betul, misalkan begitu. Di Cigudeg aja belum kan gitu. Nah, disitulah kemarin saya pernah ke Cigudeg itu. Ketika kita masuk ke bukit-bukit itu, belum ada sarana transportasi yang layak, yang memadai, infrastruktur yang memadai. Itu yang Mas Solikin temukan. Yang kita temukan. Ada juga masih banyak kita harus menyeberangi sungai dengan ketek. Ada juga dengan jembatan bambu dan sebagainya. Yaitu PR kita bersama. Tapi yang paling penting adalah ini pemerintah daerah kemana nih kan gitu. Itu peran pemerintah daerah
sangat besar karena memang anggaran yang tersedia juga di pemerintah daerah. Kami di swasta, kami sekarang di politik juga mendorong itu supaya nanti wakil-wakil kita di DPRD dapat mengakselerasi itu secara anggaran. Terakhir Mas, apa yang akan Mas Solikin perjuangkan ketika nanti sudah duduk di Senayan, khususnya untuk warga Kabupaten Bogor yang memang menjadi konstituen Mas Solikin? Yang pertama itu tadi, saya harus sampaikan bahwa memang ini adalah faktor utama, adalah soal pengangguran. Ketika pengangguran ini makin banyak, solusinya adalah pembukaan lapangan kerja. Dan saya meyakini sektor pertanian adalah solusinya. Itu. Sektor pertanian adalah solusinya. Kemudian bahan-bahan pokok. Bahan-bahan pokok yang dibutuhkan sebenarnya ada semua di Kabupaten Bogor. Tetapi kenapa mahal? Itu orang lebih senang jual ke Jakarta. Orang lebih senang jual ke daerah lain. Nah, inilah yang kita butuhkan, sinergi antar desa ke desa. Itu. Ketika itu bisa diwujudkan, misalkan desa A, B, C, yang satu punya peternakan ayam, gitu, yang satu punya sayur mayur, itu disinergikan bersama. Jangan semua korporasi yang masuk, gitu. Berdayakan namanya UMKM, berdayakan namanya BUMDes, itu yang bisa mengakselerasi perekonomian desa, sehingga betul-betul itu bisa menciptakan lapangan kerja. Ketika lapangan kerja itu ada, tentunya harga-harga bahan pokok juga menurun. Akan menurun. Itu. Secara otomatis. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Pak Muhammad Solikin, kita tunggu gebrakannya nanti ketika sudah duduk di Senayan. Mudah-mudahan bisa betul-betul memajukan warga Kabupaten Bogor. Siap, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Tribuners, itu perbincangan hangat kita dengan Muhammad Solikin, politisi Nasdem yang juga calon legislatif dari Kabupaten Bogor. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di program Tribun Talks berikutnya. Saya Widi Henaldi, pamit undur diri.